Kalau Anda tidak menguji dulu driver, maka jika nanti kelak setelah dipasang, waktu pertama pasang, ada transistor final yang meninggal, Anda yang bertanggung jawab, Anda yang bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam tayangan untuk pemula tahap berikut. Kita sekarang akan membahas cara merakit power untuk awam, untuk yang baru belajar elektronik ya. Pertama, siapkan seluruh blok kit power audio yang dibutuhkan. Apa aja untuk power? Ada blok regulator, ada blok TR final, dan aksesorisnya, maksudnya mikron dan resistor dan kawan-kawannya. Ada juga blok driver. Oke, kita bahas atau kita lihat satu persatu. Blok regulator, mana bagian regulator? Nih. Nah, yang seperti ini itu namanya regulator buat OCL, buat power kita. Bagaimana cara ngujinya atau bagaimana menyusunnya, nanti kita bahas sesuai step. Terus yang kedua, siapkan blok TR final. Kenapa TR final di blok? Memang beberapa ada yang nempel, ada gini nih, ada yang udah nempel sama drivernya. Ini TR finalnya. Tapi kebanyakan untuk para pengrajin power biasanya ini dipisah ke dalam heatsink, dikasih kabel. Bahkan ada PCB-nya nih seperti ini yang jual buat blok TR final. Kadang-kadang seperti ini, ada juga yang disusun tanpa PCB. Ya seperti kita kebanyakan gitu, mau ngirit. Ya boleh sih, cuman sebaiknya pakai PCB. Atau paling tidak pakai PCB bolong-bolong lah. Buat naruh nih mikron dan resistornya, biar rapi. Tujuannya rapi, pertama enak dipandang. Kedua, jika ada masalah nanti, mudah melokalisir dalam kita mendiagnosa masalah. Oke, ketiga, siapkan blok driver. Ini sudah familiar ya. Ini blok driver yang kemarin. Ini OCL jadul nih, tapi handal. Ada juga blok driver seperti ini OCL jadul juga. Maksudnya OCL, belum SOCL. Apa sih bedanya? Sama aja, SOCL itu adalah super OCL. Dikatakan super karena ada beberapa sedikit modifikasi yang dianggap menyempurnakan. Ini contoh super OCL 504, ini driver nih. Dia pakai trim pot, dia pakai resistor biru, pokoknya diperbaiki lah katanya. Ini tripod buat ngatur DCO. Apa itu DCO? Nanti ada juga yang kayak gini nih, yang ini masih struktur OCL jadul, cuman transistornya diperbesar aja. Jadi banyak driver yang beredar di pasaran, semuanya relatif sama fungsinya, yaitu untuk mengendalikan TR final. Oke, kita lihat apa lagi. Oke, setelah siap ketiga blok ini, maka lakukan uji awal setiap blok. Oke, regulator.
saya anggap regulator ini udah dirakit ya. Tapi tidak ada salahnya. Kita jelaskan metode perakitannya dulu. Ini kan ujinya, beri dulu voltase terendah, pastikan tidak ada yang panas menyengat, pastikan tegangan min dan plus keluar sesuai masukannya. Nih maksudnya begini. Sebagai gambaran sederhana, regulator ini biasanya trapo masuk ke dioda. Ini dioda BRID ya. Ini 4 dioda disatukan, dan kebanyakan memang 4 dioda disatukan, hanya bentuknya aja beda-beda. Ini dari CT masuk dari CT langsung ke CT, nanti ke ground. Dari voltase AC ini yang 12 volt ini, dua-duanya masuk ke kaki AC dioda. Keluarnya ini plus. Ini plus ada ciri nih. Dan ini minnya, ini ngatur elko-nya 2 biji. Disebut tegangan simetris karena seperti cermin simetris. Kalau kanan atau positif keluar 50 volt, maka kiri juga keluar 50 volt dalam keadaan terbalik. Kanan plus, kiri min. Gitu. Atau ada juga yang pakai diodanya kayak gini nih, sama aja. Ya mungkin desain dan ampernya berbeda. Ampere yang turut menentukan jenis desain. Sama ini. Ini plus pasti ada cirinya. AC pasti ada cirinya. AC boleh bolak-balik. Ketika sudah disusun, ini disusunnya ada yang di atas PCB begini, ada juga yang nggak pakai PCB, itu faktor males atau nggak mau modal dikit lah, nambah biar rapi. Tetap kerapihan itu pengaruh nanti ketika ada masalah, melokalisirnya gampang. PCB kosongnya tersedia banyak, berbagai jenis. Beli PCB regulator. Ada yang kayak gini. Oke. Anggap itu sudah kita rakit. Maka bagaimana proses pengujiannya? Nih contoh. PCB tadi kita siapkan tester dalam posisi DC 50 volt lah ya, sedang. Lalu siapkan trapo yang direncanakan. Oh ini trapo besar, hati-hati nih, galak nih. Lalu sambungkan kabel-kabelnya. Ingat ini penting, cari tegangan yang paling kecil dulu untuk menguji regulator yang baru kita pasang. Apa keuntungannya? Jika terjadi kesalahan di regulator ini, misal elko kebalik atau dioda kebalik, diharapkan tidak terlalu merusak. Kita ada waktu untuk menghentikan atau nyabut colokan listriknya. Itu. Oke. Posisinya seperti ini. Sudah sambung kabel AC ke voltase tertentu dulu sama CT-nya. Lalu ingat, colokan ke listrik tapi tetap dipegang colokannya. Ini anggaplah tangan kanan masuk ke listrik, tangan kiri secara terbalik pegang elko atau dioda, colokan. Jika ada panas menyengat luar biasa, maksudnya langsung panas, cabut buru-buru. Mudah-mudahan belum keburu mati komponennya. Itulah gunanya tegangan rendah dipadukan dengan kecepatan kita nyabut colokan lagi. Oke. Jika kita colokan tidak ada suhu yang aneh, maka baru tester dipasang. Di posisi DC 50 volt, pin hitam ke ground-kan, pin merah ke plus-kan, maka jarum akan bergerak. Jika Anda sudah mahir membaca, maka akan menunjukkan beberapa pol di atas setrum AC-nya. Jadi setrum AC 18 volt ini ketika disearahkan, dia akan agak besar sedikit, 20 volt ke atas. Perhitungan lengkapnya nanti, ini untuk pemula dulu ya.
Anggap kalau 18 volt ini harus keluar sekitar ya 20 sampai 27 volt lah dari sini. Oke. Setelah positif keluar, maka negatif dicek. Ini gambarnya. Nih pinnya dibalik, pin merah jadi ke ground. Kenapa? Kalau pin merah tidak ke ground, nanti jarumnya balik ke belakang. Gimana kita bacanya? Maka pin merah ke ground, pin hitam ke kutub min atau negatif. Maka ini harus menunjukkan gerakan yang sama persis dengan pengukuran tadi. Oke, tetap sambil perhatikan. Jika ada panas menyengat, maka cabut. Ini namanya blok regulator simetris. Ini blok untuk driver yang akan kita buat menjadi power. Oke, kita lihat lagi. Tuh, uji awal tiap blok regulator yang tadi ini sudah aman. Tegangan masih di posisi rendah saja dulu. Lalu uji TR final. Ujinya bukan uji karakter atau uji apa yang susah-susah. Dilihat aja, ada yang kebalik gak pasang. Terus ada yang kebalik itu ada dua. Bisa kebalik tipenya, misalkan tipe positif kebalik ke tipe negatif. Biasanya kalau TR final nih, misalkan 3055 kebalik dengan 2955. Hati-hati, periksa. Nih kita lihat. Nih, jangan sampai ketukar. Ini posisinya basis di depan. TR final rata-rata basis di depan. Kolektor emitor. Nah, ini cara cepat melihat kebaliknya. Jadi 80% power OCL dia spekernya dari emitor ditahan oleh mikron. 80%. Tapi jangan heran ketika ada emitor ini diberi tegangan, kolektor ke speaker. Itu 20%-nya. Tapi anggap saja ini tegangan masuk ke kolektor, emitor keluar. Perhatikan jangan sampai kebalik. Oke, kita lihat apa berikutnya. Kedua, pastikan tidak ada salah pasang sekali lagi. Saking gawatnya. Ingat, salah pasang di sini fatal akibatnya. Dilihat hati-hati ya. Dilihat bahwa sudah sesuai, baru kita menguji driver. Bagaimana menguji driver? Nih, menguji driver nih kita lihat. Karena tidak selalu driver yang kita beli itu langsung bekerja. Kadang ada yang salah pasang, kadang ada yang salah nilai. Karena rata-rata ada yang ngerjainnya karyawan bukan ahlinya, sehingga driver-driver yang kit sudah jadi itu sering lolos kontrol kualitas. Maka kita uji ulang. Kenapa? Nih rumusnya. Kalau Anda tidak menguji dulu driver, maka jika nanti kelak setelah dipasang, waktu pertama pasang ada transistor final yang meninggal, Anda yang bertanggung jawab, Anda yang bersalah, gitu. Makanya cara mengujinya tadi regulator sudah bagus ya. Pertahankan tetap di AC yang paling rendah. Lalu sambungkan ini karena driver ada oh ya satu hal lagi. Uji driver jangan dulu ditempelin TR final. Memang kebanyakan nggak ada TR finalnya, tapi kalau ada TR finalnya, copot dulu TR finalnya atau putuskan jalurnya atau sedot dulu timahnya biar nggak nempel. Oke, berarti ini driver tanpa TR final. Maka sambungkan kabel tegangan positif ke positif, ground ke ground atau ke nol, negatif ke negatif. Oke, siap. Lalu tester cepitkan, kita cepitkan atau solder sekalian.
yang hitam ke ground atau ke 0, yang merah ke ujung speaker. Lalu pasang ini posisi di 10 volt. Idealnya lah, mudah membacanya. Oke, seperti biasa ini tangan kanan kita pegang colokan ya. Seperti biasa, hati-hati. Jika ada masalah atau tidak ada yang sesuai rencana, maka cabut colokannya. Oke. Ketika dicolokkan, maka ini bergerak sedikit lalu mundur lagi, atau bahkan tidak ada gerakan. Itu berarti driver normal. Jadi kalau dicolokkan nggak ada gerakan, oke, tahan dulu, nggak usah dicabut. Lalu tangan kita yang satunya pegang input ini, pegang, sentuh beberapa kali, dan pastikan setiap kita menyentuh jarum bergerak. Oke, itu salah satu ciri driver yang cara kerja standarnya sudah berfungsi. Apa sempurna? Belum tentu, hanya cara kerja standarnya sudah berfungsi. Oke. Lalu gimana jika pas dicolokkan jarum langsung naik dan nggak kembali lagi? Cabut buru-buru, itu ada masalah. Bagaimana melihatnya? Oke, setelah dicabut, periksa lagi apakah ada resistor yang salah nilai, salah pasang, atau dioda kebalik, transistor kebalik, atau transistor salah tipe. Patokannya sesuai PCB aja. Begitu. Oke, untuk test driver. Memang cara ini juga bisa digunakan untuk ngetes DCO. Lagi-lagi DCO. Nanti kita jelaskan. Intinya DCO adalah arus DC yang keluar dari speaker ini. Oke, berikutnya tuh. Periksa jangan untuk driver, uji driver, periksa jangan ada yang salah nilai atau salah arah. Pastikan kerja dasarnya berfungsi. Kerja dasarnya seperti tadi patokannya. Jadi sentuh tangan, jarum gerak-gerak. Oke. Jika itu semua sudah, maka ini ada yang kelewat. Sambungkan dulu ke transistor finalnya. Jika memang sudah ada transistornya yang tadi kita lepas, pasangkan lagi, kasih heatsink. Atau jika kita mau tambahin transistornya, ini transistornya mau tambahin, bisa sampai beberapa set. Lalu caranya bagaimana? Nih perhatikan. Ini kita rubah menjadi 2 set, 2 kiri, 2 kanan. Oke. Ini perlunya PCB nih. Ini kalau bisa di atas PCB ya, PCB bolong-bolong, atau PCB yang blok itu diiris aja pakai cutter, dibuat jalur-jalur lurus sehingga ini bisa terakomodir nih. Itu seperti ini. Basis ditahan oleh 10 ohm atau tidak ditahan tidak apa-apa. Tapi biasakan tertib ya. Karena nanti ada dongengnya nih, ada beberapa toleransi beda potensial yang membuat ini penting. Tapi kalaupun tidak pakai R, tidak apa-apa. Bahkan jika semua tidak pakai R, tidak apa-apa juga. Cuman mungkin ada beberapa kesalahan matematis nantinya. Oke, kita anggap pakai R. Nih lihat susunannya, diperhatikan. Basis ngambil dari yang sama, kasih R 10 ohm. Kolektor digabungkan saja. Emitor kasih tahan mikron, lalu digabungkan ujungnya. Maka ini basis berperan sebagai basis, sambung ke sini ke drivernya. Kolektor sambung ke sini, emitor sambung juga. Begitupun dengan transistor set sebelahnya atau pasangannya. Atau bahasa kerennya komplementernya. Komplementer itu pasangan. Oke, ini kalau 2 set. Bagaimana kalau ditambah? Nih, kalau ditambah misalkan sama saja seperti tadi, hanya jumlahnya bertambah. Transistor bertambah, maka R basis dan R emitor bertambah juga. Gabung-gabung seperti tadi konfigurasi, maka akan ada titik E, C, dan B lagi. Tinggal sambung.
Oke. Setelah itu disambung semua, lalu kita perhatikan apa langkah berikutnya. Coba dalam tegangan rendah sebentar. Maksudnya ini begini. Regulator tadi udah dipastikan bagus, driver sudah dipastikan bagus, TR final pasangkan. Ngujinya bisa pakai multitester seperti tadi atau bisa pakai speaker. Kalau pakai multitester persis seperti tadi gerakannya nguji driver itu, jarum harus bergerak ketika tangan disentuh-sentuhkan ke input. Kalau pakai speaker maka speaker harus berbunyi brut ketika tangan disentuhkan ke input. Begitu normalnya. Gitu. Setelah normal, dianggap normal, maksudnya fungsi dasar tadi bekerja, maka sambungkan ke input sambungkan ke perangkat suara, entah itu dari tune control, entah itu dari MP3 player, entah dari Bluetooth. Pokoknya sambungkan, maka setel lagunya. Setel dulu. Nyantai dulu, coba dalam tegangan rendah sebentar. Ini maksudnya. Di-setel dulu 1-2 lagu sambil raba kanan, raba kiri, raba heatsink, ada panas yang berlebihan tidak. Terus kalau dikencengin suaranya sember, jangan heran, itu kan masih tegangan rendah. Dicoba dulu, setelah dicoba sekitar 10 menitan lah atau 20 menitan, baru kita cabut lagi, baru tarik napas sekarang. Oke, setelah kita minum air segelas, ngopi kalau ada kopi, kalau nggak ada ya minum lagi air aja. Maka siap-siap kita akan coba dalam tegangan maksimal yang kita rencanakan. Misalkan rencananya kita mau pakai 45 volt. Tapi jangan lupa ya, bukan berarti saya menyarankan yang TIP yang digambar tadi pakai 45 volt. Ini hanya andai saja. Karena kalau TIP idealnya di 25 volt atau 32 volt kalau pasangannya banyak. Anggap kita pakai TR final yang bagus lah dan akan coba di 45 volt. Oke, tarik nafas dulu. Maka sambungkan atau pindahkan tegangannya ke tegangan yang diinginkan. Nih, misalkan pakai 45 volt, ini pindahkan ke 45 volt. Pastinya cabut dulu strumnya, pindahkan, lalu colokan, setel. Nah, di saat menyetel itu, jangan langsung kalian diem malah joget-joget. Perhatikan, dalam tegangan maksimal ada suhu yang naik ekstrim nggak? Gitu kan? Kalau panas pasti atau menghangat ya, karena dia bekerja, rangkaian elektroniknya bekerja. Atau bahasa kerennya sistem elektronik atau sistem atomik ya, elektron dalam silikon itu. Silikon itu bahan komponen induknya sedang bergerak, maka suhu akan naik. Tapi naiknya itu tetap masih bisa dipegang tangan. Patokannya gitu aja, masih kepegang nggak pak tangan. Kalau panasnya udah nggak bisa dipegang tangan, maksudnya megang menyengat, ya udah cabut langsung. Berarti ada masalah atau power yang kita buat tidak cocok di tegangan itu. Tapi itu pun kita harus punya pengetahuan dasar. Misalkan TR final tipe ini berapa cocoknya atau berapa maksimalnya. Kalau ternyata dikasih tegangan yang direkomendasikan, tapi panasnya sangat menyengat, itu pasti ada masalah dan kita salahkan drivernya. Itu pasti ada masalah dan kita salahkan drivernya. Karena jika TR final ada masalah, di tegangan rendah pun akan ada gangguan. Kalau di tegangan rendah bagus, tapi di tegangan tinggi bermasalah. Oke, sepakat kita salahkan drivernya dan kita cek ulang drivernya. Untuk mengecek ulang driver dengan pengecekan yang lebih
presisi, maka nanti akan dijelaskan. Tapi yang harus bisa cek dasar fungsinya yang tadi ya. Oke, untuk sementara itu kiat-kiat merakit power untuk pemula ya. Ini untuk pemula banget, tanpa berisiko membunuh TR final dalam pemasangan. Jadi harapannya ketika TR final itu kalau dipasang mati, Anda sudah bisa memprediksi tanpa memasang TR final itu sendiri. Oke. Selamat menempuh kerumitan di elektronik. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.